Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngaji Quran Channel. Pada kesempatan ini kita akan belajar membaca Al-Quran Surah Al-Baqarah. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro. Kita berhenti sebentar. Yang perlu dijelaskan di sini ada mim sukun bertemu dengan kaf, maka kita harus membacanya dengan jelas. Jelas itu artinya tidak ada dengung, tidak ada samar. Contoh, mathaluhum kamathalil ladzi, dan seterusnya. Jadi mathaluhum kamathali, mathaluhum ka, hum ka, seperti itu. Tidak ada dengung, mathaluhum ka itu. Nah, seperti ini. Kemudian di sini yang tanda untuk dibaca jelas itu adalah sukun dari mimnya itu tertulis. Jadi jika ada mim sukun yang sukunnya, tanda sukunnya tertulis di atasnya, maka mim sukun ini dibaca dengan jelas. Kita ulangi. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro. Di sini ada kata alladzi. Alladzi ini pada awalnya untuk huruf dzal harokat kasroh yang dibaca zi, ini pada awalnya itu panjang 2 harokat. Misalkan kita berhenti di sini ya. Kamathalil ladzi. Jadi zi 2 harokat. Namun ketika digabungkan dengan huruf sin yang tanda sukun ini, maka yang 2 harokat ini sudah hilang. Langsung digabungkan kepada huruf sin. Contoh, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro. Jadi tidak ada panjang sama sekali. Jangan sampai dibaca kamathalil ladzi. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Jadi kalau mad tabi'i yang seperti ini bertemu dengan huruf yang sukun, maka di sini sudah tidak dibaca dengan panjang. Kamathalil ladzi istawqada naro. Di sini ada alif. Nah, kenapa alif ini tidak dibaca? Karena memang menggabungkan kata yang sebelumnya dengan yang kata setelahnya. Jadi menggabungkan dengan sebelumnya maksudnya. Jadi kamathalil ladzi istawqada naro. Jadi alifnya tidak berfungsi. Namun ketika kita berhenti di kamathalil ladzi, misalkan kita ngulangi dari sini ya. Contoh, mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naro. Kemudian kita ingin mengulangi dari kata ini. Jadi bukan dari kata alladzi. Maka yang di sini ini kita bacanya untuk huruf hamzahnya ini dibaca dengan harokat kasroh. Istawqada, seperti itu. Sekali lagi, istawqada. Kalau kita membaca dari kata ini. Nah, jadi huruf alif atau huruf hamzahnya ini berharokat kasroh. Nah, pertanyaannya dari mana harokat kasroh? Maka ini nyambungnya nanti kepada kaidah bahasa Arab. Jadi bagi pemirsa yang berkesempatan belajar bahasa Arab, ini bisa memahami bahwa memang ini cara membacanya istawqadah, bukan astawqadah, bukan u. Nah, ini bukan harokat dhammah ini kepalanya shad yang sebagai tanda bahwa namanya hamzatul wasl. Jadi ini namanya hamzatul wasl. Yang kita sebut sebagai alif ini ya. Ini namanya hamzatul wasl. Baik, kita lanjutkan dari kamathali ya. Kamathalil ladzi istawqada naran falamma adoat. Di sini ada tanwin bertemu fa, kita membacanya dengan samar.
naron falamma. Jadi rongfa seperti itu. Jadi disamarkan cara bacanya. Samar itu apa artinya? Yaitu antara dengung dan jelas. Kalau dibaca dengung, narom, di rongga hidung kita berdengung 100%, dan itu salah. Atau dibaca dengan jelas, naronfa, itu kan dibaca dengan jelas. Kalau kita ngambil di antara keduanya, yaitu namanya samar. Jadi kalau antara keduanya berarti antara dengung dan jelas. Ada dengungnya tapi tidak 100%. Narong falamma. Nah, kalau kita berhenti di falamma, maka harokat bendera tidak berfungsi sama sekali. Maka tetap yang dibaca adalah ma, kemudian ada alif di sini, panjangnya 2 harokat. Ya, kenapa berhenti di falamma? Ya, bagi orang yang belajar tidak kuat, nggak apa-apa berhenti di sini. Kan berhentinya di akhir kata. Yang tidak boleh itu berhenti di tengah kata. Misalkan narong fala. Nah, berhentinya di fala kan sangat buruk itu cara berhentinya. Nah, untuk kita yang masih belajar di sesi ini ya, ini namanya kan pembelajaran tahqiq. Jadi memang belajar bagaimana cara membaca. Jadi kita tidak terlalu fokus kepada berhenti di mana. Yang penting di akhir kata. Misalkan istauqad naro falamma, ini kan akhir kata gitu. Baik, kita lanjutkan. Falamma adoat. Di sini ada mim bertasyid, kita dengungkan ya. Falamma, seperti itu. Kemudian di sini harokat bendera, di sini ada panjang dari ma ini yang kita baca 2 harokat barusan itu, karena digabungkan dengan hamzah maka panjangnya 4 sampai 5 harokat. Jadi harokat benderanya berfungsi ketika kita menggabungkan panjang dari ma dengan hamzah. Falamma adoat. Nah, di sini ada harokat bendera lagi. Apa bedanya harokat bendera yang pertama dengan harokat bendera yang kedua? Ya sama-sama harokat bendera, cuman masalahnya cara membacanya yang berbeda. Jadi kalau yang harokat bendera pertama ini kita boleh membaca dengan cara diputus. Sehingga karena diputus panjangnya berbeda. Contoh yang seperti tadi ya. Naron falamma. Jadi kita berhenti di falamma, panjangnya 2 harokat karena tidak gabung dengan hamzah. Ini untuk yang tanda harokat benderanya ada di akhir kata. Kalau ada di tengah kata seperti ini, maka tidak boleh dipisah. Misalkan falamma ado, nggak boleh. Harus diselesaikan sampai di sini, sampai at gitu. Jadi kalau ini wajib disambung adoat. Tapi kalau yang ini, harokat benderanya ini boleh disambung sehingga menjadi 4 sampai 5 harokat, boleh dipisah sehingga menjadi 2 harokat. Baik, kita lanjutkan. Falamma adoat ma haulahu dhahaballah. Di sini ada huruf H. Huruf H ini kita baca 2 harokat barusan panjangnya. Kenapa? Karena perhatikan di sini ada huruf wawu kecil. Jadi huruf wawu kecil ini sebagai tanda bahwa untuk harokat huruf H ini kita panjangkan 2 harokat. Ma haulahu dhahaballah. Seperti itu. Kita ulangi dari dhahaba. Dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumat. Berhenti sebentar. Di sini ada mim sukun lagi, sama dengan yang di atasnya mim sukun. Nah, sesuai dengan yang telah diterangkan bahwa jika sukunnya tertulis untuk mim sukun ini maka dibaca dengan jelas.
binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Ini kan mim sukun bertemu fa, mim sukunnya dibaca dengan jelas karena sukunnya tertulis. Kemudian di sini ada tanwin dzulumatin. Nah, dzulumatin. Kemudian ada lam, maka ini cara bacanya jangan dibaca dengan jelas. Kalau dibaca dengan jelas dzulumatin la, tin la itu kan dibaca dengan jelas. Ini harus dibaca dengan dengung. Nah, namanya itu idgham bi gunnah. Dimasukkan dulu tanwin yang tin ini masukkan ke la sehingga menjadi tilla. Ya, jadi yang awalnya tin la dimasukkan ini kepada la menjadi tilla. Ini namanya idgham bila gunnah ya. Idgham bila gunnah. Ya, memasukkan tanpa berdengung. Memasukkan tanpa berdengung. Jadi seperti itu. Fi dzulumatil la yubsirun. Ada ba sukun kita pantulkan. Yub. Jadi jangan sekedar yubsi. Kalau yang lain-lain yang tidak dipantulkan ya tidak boleh. Ini mim sukun bang tidak dipantulkan. Kalau untuk ba ini ada pantulannya. Yubsi, yub seperti itu. Ulangi lagi. Fi dzulumatil la yubsirun. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Di sini ada mim bertasydid, kita baca dengung 100%. Summu seperti itu. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Di sini ada mim bertasydid yang barusan kita jelaskan didengungkan 100%. Kemudian ada mim kecil di sini menandakan bahwa pada awalnya ini tulisan dari summun ini adalah tanwin, sama seperti di ini. Bukmun, umyun ini tanwin. Jadi dhammatain. Ini asal katanya dhammatain. Tapi karena di depannya adalah huruf ba sehingga ini dibacanya sudah tidak dibaca summun tapi dibaca dengan summum dengan mim, dengan huruf mim sudah. Bukan seperti yang sebelumnya summun itu kan huruf nun terakhirnya, summun mun gitu ya. Maka sekarang diganti menjadi mim menjadi summum. Nah, langsung ke ba. Ya, summum bukmun umyun dan seterusnya. Di sini ada tanwin bertemu ain, maka kita baca dengan jelas. Bukmun umyun. Nah, di sini ada tanwin, kita lihat dulu setelahnya adalah huruf fa, maka kita baca dengan samar. Jadi yang ini dibaca dengan jelas, bukmun umyun. Nah, dibaca dengan jelas yang mun ini. Kalau yang umyun ini karena bertemu dengan huruf fa, maka kita baca dengan samar. Jadi jelas kemudian samar. Bukmun umyun fahum la yarji'un. Mim sukun bertemu lam sama dengan yang sebelumnya. Kalau mim sukunnya tertulis maka dibaca dengan jelas. Fahum la yarji'un. Kita lanjutkan. Au kasayyibim minas samaa'i fihi dzulumat. Di sini ada tanwin bertemu mim, maka kita masukkan tanwin ini kepada huruf mim disertai dengan dengungan.
Kalau yang tadi kan ini tanwin bertemu lam, kita masukkan ke lam menjadi tilla gitu, jadi bukan tinla lagi, tapi dibaca dzulumatillah, dan itu dimasukkannya tanpa dengungan. Kalau ini bedanya, nah, persamaannya dimasukkan juga ya. Jadi kalau dibaca kasoyibin mina bin mi itu kan dibaca dengan jelas. Sekarang dimasukkannya yang bin ini kepada mim, sehingga cara bacanya au kasoyibim minas sama. Jadi yang awalnya bin menjadi bim. Nah, kemudian ini kan namanya idgham bi gunnah, jadi wajib disertai dengan dengungan. Ya, tidak sekedar masuk. Kalau sekedar masuk kan au kasoyibim minas, nah, itu kan masuk, tapi tidak ada dengungan yang 100%. Nah, ini yang wajib adalah dengung 100%. Au kasoyibim minas samai fihi dzulumat. Ini juga ada harokat bendera panjang 4-5 harokat. Kemudian dari kata dzulumat di sini ada tanwin, kita lihat setelahnya ada waw. Nah, berarti sama seperti yang sebelumnya ini dimasukkan disertai dengungan. Fihi dzulumatu wa ra'du wa barqun yaj'aluna asabi'ahum. Nah, di sini ada tanwin lagi bertemu waw, dimasukkan dengan dengungan. Ini tanwin lagi bertemu ya, juga dimasukkan dengan dengungan. Wabarkuy, jadi jangan dibaca wabarkun, atau dibacanya wabarkuy tapi tidak ada dengungan, itu ya tidak sempurna. Ada dua yang penting di sini. Pertama dimasukkan, kedua didengungkan. Kalau sekedar dimasukkan, contohnya wabarkuy yaj'aluna, yang ini juga sama. Waradu wabar, nah berarti kan tidak ada dengungan, maka ini wajib, dengungan itu wajib. Wabarkuy yaj'aluna asabi'ahum. Di sini ada jim jim berharokat sukun, kita baca dengan pantulan. Yaj'al, jadi jangan sekedar itu kan tidak ada pantulan. Kayaknya harus dipantulkan yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim. Ada mim sukun bertemu dengan fa, ini karena sukunnya tertulis maka kita baca dengan jelas. Asabi'ahum fi adhanihim. Harokat bendera 4-5 harokat. Fi adhanihim minas sawa'iq. Di sini ada mim sukun bertemu dengan mim. Kalau yang sebelum-sebelumnya kan mim sukun bertemu dengan fa, dan yang sebelum-sebelumnya itu mim sukunnya itu sukunnya tertulis. Nah, perhatikan yang ini. Ini adalah mim sukun tapi sukunnya tidak tertulis. Maka karena tidak tertulis tidak boleh dibaca dengan jelas. Maksudnya bagaimana? Ya contoh kalau kita baca dengan jelas, fi adhanihim minas him mi, itu kan jelas itu. Maka dari yang jelas ini kita dengungkan 100%. Jadi mim yang pertama dimasukkan kepada mim yang kedua. Maka ini harus dengung 100%. Fi adhanihim minas sawa'iq. Kalau gak kuat nafas berhenti di sini. Karena huruf terakhirnya ada huruf qaf, maka kita pantulkan. Jadi tidak sekedar minas sawa'iq, kan gak ada pantulan itu. Ya harus dipantulkan huruf qafnya. Minas sawa'iq. Nah, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan, di sini ada hadarul maut. Nah, diulangi lagi dari sini. Minas sawa'iqi hadarul maut.
Untuk kata al-maut ini jangan sampai ditarik-tarik ya. Misalkan maut tidak boleh. Hadarul maut, jangan seperti itu. Jangan ditarik-tarik. Jadi kenapa? Karena nanti seakan-akan waw ini berharokat dhammah. Jadi seakan-akan ada dua waw ya, ada dua waw. Pertama huruf waw pertama harokat dhammah, waw kedua harokat sukun. Jadi matobi'i jadinya. Padahal ini kan bukan matobi'i ini. Hadarul maut. Jadi langsung saja mau seperti itu. Jangan mau. Nah, jangan. Hadarul maut. Nah, terakhirnya huruf ta, maka harus ada nafas yang keluar. Ada jim kecil di sini, mungkin pemirsa ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Tapi nggak apa-apa dijelaskan tentang huruf jim ini adalah waqaf jaiz ya. Jadi boleh berhenti. Di hadarul maut berhenti nafas, kemudian langsung wallahu muhitun dan seterusnya. Jadi dua-duanya boleh, berhenti di sini boleh atau digabungkan juga boleh. Hadarul mauti wallahu muhitun bil kafirin. Ada di sini muhitun bertemu dengan ba. Muhitun bertemu dengan ba, maka seperti yang sebelumnya itu. Sebelumnya yang bertemu dengan ba itu. Tidak usah ini. Oh, ternyata belum ketemu, mana tadi yang ketemu dengan ba. Baik, kita fokus di sinilah, gak apa-apa. Muhitum bi. Nah, maka ini sudah untuk muhitun jangan dibaca dengan jelas. Muhitun bi. Tun bi itu kan jelas. Dari yang jelas ini sekarang tunnya kita baca menjadi tum. Sekali lagi tum. Muhitum disertai dengungan. Muhitum tapi tidak 100% ya. Karena ini bukan seperti yang idgham bi gunnah seperti di atasnya ini ya. Kasoyibim min. Bim ini 100% dengung. Kalau yang ini kan bukan idgham bi gunnah, jadi kita tidak bisa mendengungkan 100%. Maka di sini ada unsur samarnya gitu ya. Muhitum bil kafirin. Baik pemirsa ngaji Quran, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan. Namun sebelum kita tutup, mari kita baca bersama-sama. Pemirsa di rumah bisa mengikuti bacaan berikut. Mari kita mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaa'at ma hawlahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Aw kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barq
يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. Sadaqallahul azim. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.